Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa Allah illa bu'adan. Tambah ilmunya, tambah alim, tapi dia tambah hidayah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa? Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Wa billahi. Mursaha bin Kiai Haji Muhammad Nur, yang terhormat para kiai-kiai, para ulama, para pinter, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, asatid dan ustadzat yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Yang terhormat para bapak-bapak haji, bubu hajah, para wali santri, para dewan guru, para santri, para alumni, para undangan, yang semoga kita yang hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini kekayaan udah ngantuk-ngantuk kayak gini. Apalagi santri. Tebuna Ki Mursaha sareng Ki Ahmad Busiri. Amun santri ini ke Pak, Masya Allah nikmat. Asaren ini kamu bisa. Santren abdin ini kak, ilmu WC tadi segitu. Mau kantor saya bisa banyak ngitek, kebun bisa ngitek. Mau di Pontianak, ndak ada rumput-rumput, sama ngitek dalam bedek, di bawah bangku, ilmu WC. Ini kan santren, Masya Allah. Tapi alhamdulillah di sini ndak ada yang ngantuk kayaknya nih ya. Mau dilanjut ini? Siap sampai besok? Iya, sampean siap, saya pulang. Saya rasa ngantuk. Udah kenal sama saya? Oh belum. Ya, kalau di Pontianak ada yang tahu mungkin Ustadz siapa? Ada yang tahu. Kalau di Pontianak ngetopnya Ustadz Sahrukan. Istri saya namanya Ustadzah Sahrini. Kerja nih ke Pak Bu ya. Nah, ya alhamdulillah saya udah baru nyampe di Paret Mas, tapi alhamdulillah paret-paret yang lain banyak yang sudah di Madusari ini. Baik, saya hanya ingin menyampaikan karena udah malam. Hanya ingin menyampaikan satu buah hadis Nabi adhabu arbaun min sa'adatil mar'i. Tabuna Nabi 4 perkara manabi panjenengan terus seneng dunya seneng akhirat. Potrana terus teti anak soleh solihah. Keluarga panjenengan teti keluarga sakinah mawaddah warahmah. Panjenengan harus wajib agetui 4 syarat 4 perkara. Saya pertama, napa tabun Nabi saya pertama, manabi terus seneng dunya akhirat. Antakuna zaujatuhu muwafiqah. Jika ingin bahagia dunia akhirat, bapak harus punya istri solihah, ibu harus punya suami yang soleh. Ibu-ibu jawab, Ustaz, alhamdulillah suami saya soleh. Engki bu soleh, engki Ustaz, apa jeng punten? Apa sah tak toman? Mak soleh, engki cek nama mat soleh. Engki makin nama mat soleh pun tak apa jeng meni soleh. Solket talakong soleh, bener sana soleh kena. Talakong soleh. Gurau ni soleh ya. Ki pasti abba bi soleh. Mun yang abba amplop tanah apa leh. Jadi kalau bapak ingin senang dunia akhirat, bapak harus punya istri solehah, ibu harus punya suami yang soleh. Bagaimana caranya? Di antaranya bapak sebagai suami pak, nikah suami punya tanggung jawab. Mana bi akabin ini kegempang pak, sehari akabin empat bisa pak. Yang payah ini bagaimana caranya mempertahankan pernikahan kita hingga keduanya atau salah satunya bertemu menghadap Allah tanpa ada perceraian. Sukses. Belum tentu kiai sukses dalam rumah tangga. Banyak kiai hancur rumah tangganya di tengah jalan. Doktor cerdas, pintar, hebat. Banyak doktor hancur rumah tangganya di tengah jalan. Artis ganteng, cantik. Banyak artis hancur rumah tangganya di tengah jalan. Banyak ada bu artis-artis berantakan bu. Banyak. Enggak pasti kalau saya menikah dengan itu Ustadz orangnya cantik berarti saya akan bahagia, tidak akan terjadi perceraian. Kata siapa? Ki mun ratin tak ki anyar agak abin ratin pak. Pengantin baru kan toro om.
Pengantin anyar malam pertama rajin nempian kentut tut. Tak langkong kak, tak sengaja. Abu tak apa-apa lek, abu durian. Kentut abu durian. Andi anak teluk ya Allah, andi anak teluk. Benia kentut kan ku nyaro om. Nyaro om abu lek, abu bangkai. Cok nyaro om abu bangkai. Makanya tanggung jawab suami bagaimana? Apa kewajiban suami? Di antaranya bapak sebagai suami, suami wajib menafkahi istri. Bahasa kasrah, suami wajib alakoh, ibu tak wajib. Mun epoti anak ni kebak banyak terbalik bu, banyak terbalik. Sebini alakoh kantor, pegawai negeri. Yang laki-laki ngentung anak. Nah, nanti mun berdek kantor balik. Ya bapak asamperan. Bu sarongan, ki bapak lah seorang kau tangan sekali. Ini kewajiban laki-laki. Bapak wajib menafkahi istri pak. Boleh pak, kenging pak, boleh. Boleh suami tidak kerja, bapak tak laku tak dosa pak. Jika bapak terlah sepo tak kuat tak dosa. Oleh yang laki tak laku, mana bisongkan kan songkanan tak laku tak dosa. Juga oleh bu, suami ibu boleh tak kerja kalau datang bulan. Bola beda dengan laki datang bulan, calah kau tak apa. Bagi beda, mau laki nampian datang bulan, bu, calah kau ngobong kaki soptek 10 sayap. Paling ngapur malah hilang sekali. Kayak laki tak laku. Beda dengan laki sini ke tak laku pak. Istrinya dikirim ke Malaysia. Ya le. Ada beda lowongan kerja le ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Mangkat kaki. Ibu pun sedeng dengan mangkat ongku. Dopak ke Malaysia oleh sebulan telepon. Halo sayang, kirim ringgit lah sayang dari Malaysia. Kirim ongku di Malaysia pak. Malaysia kirim ke ringgit dopak ke Kuburaya. Lah tak laku abini boleh. Makanya kata Kiai Ahmad Busiri, ya corona ini pak bu bahaya. Cuma beda lebih bahaya bu. Bonus lebih bahaya dari corona bu. Yang bisa merebut suami ibu namanya virus Marcona ben Marlena. Mun bi Marcona je. Corona tak pati bahaya mun Marcona. Insya Allah ibu-ibu kalau ndak apa-apa Ustaz, saya ikhlas suami saya diambil oleh corona. Yang penting jangan direbut oleh Marcona. Ki virus corona ni ke bu biasa bu ki betok pilek demam. Dari ki timin le bede betok penyakit ni ke bede. Mata kok semakin biar. Jadi tanggung jawab suami pak. Yang pertama suami wajib menafkahi istri. Yang kedua suami wajib menjaga istrinya dari api neraka. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, wahai suami-suami yang beriman, jaga istri kalian, jaga keluarga kalian, jaga anak dan orang yang tinggal serumah dengan kalian, dijaga dari api neraka. Kewajiban yang laki pak, perintahkan istri nak bejeng pak. Apa tahun Allah, wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan keluarga yaitu istri anak kalian untuk kerjakan sholat. Banyak semakin deh orang enteng bejeng, tai santai tak bejeng, mentang-mentang radin tak bejeng, mentang-mentang ganteng tak bejeng, mentang-mentang soki tak bejeng. Semakin ini banyak radin palsu bu. Makanya ada pantun, nasi goreng juga kembung, muan growing sokon ambung. Kalau radin tak bojong. Kan ada lagu bu zaman dulu. Nabi Yusuf ganteng, tapi beliau salat. Nabi Yusuf ganteng, tapi beliau salat. Nabi Yusuf bu, saking ganteng nih ke bu. Nabi Yusuf lebat. Nih ke bu ibu. Ya duduk-duduk di depan teras rumah ramai-ramai sambil megang pisau dan megang buah apel. Nabi Yusuf lebat. Ini yang diiris-iris, yang dikombi benih buah apel bu, jarinya kerikil. Ini kayak songku apel kerikil. Tak keresah. Kenapa? Saking ganteng Nabi Yusuf tak keresah. Sama dengan saya. Nah, sama. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ketika saya lewat, ibu-ibu di depan teras rumah ramai-ramai megang pisau dengan apel. Saya lewat. Itu bukan cuma diiris-iris, keltok tanah kamu. Saking apanya? Bukan saking ganteng, saking cuban. Kerjakan sholat. Nabi Sulaiman kaya,
tapi beliau salat. Nabi Sulaiman kaya, tapi beliau salat. Nabi Sulaiman soki, Bu. Saking soki ini kan Nabi Sulaiman agetui gudang. Benih copok ini gudang. Ya namanya gudang besar, Pak. Dindingnya emas, lantainya emas, atapnya emas, pintu gudang emas, gemboknya emas, kuncinya emas. Jadi kalau mau buka gudang tersebut, kuncinya nikah epekol petong oreng, esena emas. Bener yang soki nggak nikah? Saya punya di belakang rumah saya ukuran 2x2, dalamnya 3 meter, emas isinya. Pola bener kesokan dan apa? Ikhlas saya ambil. Tapi walaupun Nabi Sulaiman kaya, beliau tetap mengerjakan sholat. Benar Islam sebagai enteng bojang, Pak. Pak, Bu, mana bisa tak bojang bener Islam harap maklum. Ya, bener Islam tak bojang harap maklum. Mereka tak sholat tak apa, sah masuk neraka itu nyala tobuk soki. Mana bisa percaya toreng ngereng. Sesoki itu nyah Pontianak Islam apa benih? Coba saya ketui mall Islam apa benih? Saya ketui supermarket serah Islam apa benih? Ah, saya ketui toko rajin kapuas saya jual aja. Saya rasa ketui Islam apa benih? Paling dari Islam ketui gerobak tebu. Islam pasti Islam ya. Saya ketui pom bensin Pertamina serah Islam apa benih? Paling empian ketui Pertamina, lecek sombong ketui mesin Pertamina kan 15 juta boh. Lah ngareng cek soki ngapa aja soki. Dan kadang cuma jual pakai botol seliter lebih orang boleh. Eko orangnya sekuni, untung 1000 masuk neraka. Mereka tak sholat tak apa sebab masuk neraka masih mending. Kenapa? Di dunia udah puas kaya, rumah tingkat 5, mobil 5 buti, makan tiap hari makan lauk enak, tidur pakai AC, pakai pesawat kemana-mana. Masuk neraka di dunia udah puas soki, sedangkan kita udahlah miskin, banyak utang, panas-panas kerja, ngimeng-ngian, tak apa jeng, tidak puasa, tidak sholat. Ya Allah Pak Bu, kata pepatah, udah jatuh ketimpa tangga, sakit duka leh. Di dunia miskin, sekarat, melarat, masuk neraka di akhirat. Oleh karena itu saudara-saudaraku, walaupun di dunia kita miskin ya, panas-panas kerja, jangan lupalah kerjakan sholat, kerjakan puasa. Walaupun di dunia kita hidup sengsara, masih ada harapan di akhirat masuk surga. Ini tanggung jawab Pak. Suami perintahkan istrinya sholat. Cuma nyaman panjenengan Pak. Mangkat ke masjid tak leh toleh. Bini ni biar aki asarin mangkat ke masjid. Tak leh toleh. Nanti tanya aki peleman dari masjid tak tanya. Kembun anak. Mereka bejang leh tak tanya. Korang kok selamat hati-hati Pak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin Pak, dan setiap pemimpin adalah akan diminta pertanggungjawaban. Panjenengan masuk surga, rajin potol masuk neraka. Lalu istri Bapak bilang kepada Allah, ya Allah, saya tidak terima ya Allah, suami saya enak-enakan di surga, sedangkan saya masuk neraka. Ketika di dunia ya Allah, dia enak-enakan ke masjid, saya dibiarkan ke Pontianak ke diskotik. Ketika di dunia ya Allah, dia enak-enakan sholat, enak-enakan bersolawat, saya dibiarkan bermaksiat, dibiarkan buka jilbab, dibiarkan buka aurat, dibiarkan pakai baju ketat. Keluarkan suami saya dari surga, kumpulkan bersama saya di neraka. Akhirnya satu keluarga masuk neraka. Mumpung hal itu belum terjadi saudara, ingat, jangan cuma kita selamatkan diri kita. Kita punya istri, kita punya anak, selamatkan mereka semua dari api neraka. Nikah tanggung jawab Bapak. Juga diantaranya tanggung jawab Bapak, Pak. Bapak wajib merintahkan istrinya untuk pakai kerudung Pak, pakai jilbab. Oning jilbab Bu. Bida Bu, kodung ben jilbab ni kebida. Mun kodung yang zaman dulu bisa, lek kedeng kesendeng, lek ketela. Oh bun ketela, ndak boleh nih, haram. Kata Nabi Muhammad, satu rambut perempuan, satu ini aurat. Semakin banyak rambutnya nampak, semakin lama dia dilemparkan dalam neraka. Makanya mun akodongan, ya santri-santri terutama, bu ibu sebelum keluar rumah, sebelum keluar kamar, lihat dulu di kaca. Ada ndak rambutnya nampak? Tur kadang di bini mentang-mentang ke Pontianak antar ke salon. Apa arang pirang? Akodongan. Ken beketela pirang aseguni. Engki mending mun reng barat reng belet Pak. Orang bilang tebatan putih, mata biru, elong mancong, lancong, semir merah, dan ganteng. Ring paret emas ya Allah. Udahlah hitam celeng ambung beceng odi. Kipas ntar ke Pontianak ki arang pirang, tangkap di polisi. Singgung ketang lepas dari kebun binatang.
Ada benih obu ya, bulu ni cekung. Pakai jilbab, Bu. Ini pakai jilbab, Bu. Ini perintah Allah. Ada orang mengatakan itu jilbab budaya Arab. Bukan ajaran Islam. Kata siapa? Nabi Muhammad sebelum diutus jadi nabi, sebelum diangkat jadi rasul, orang Arab belum kenal jilbab, Pak. Makanya ada tari perut. Pernah dengar tari perut? Tari perut dari Arab. Baru ketika Allah mengangkat Nabi Muhammad jadi rasul, barulah turun firman Allah. Ya, dalam Al-Quran, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hei perempuan-perempuan, pakai jilbab kalian. Jadi ingat, jilbab bukan budaya Arab, tapi ajaran Islam. Akodungan, Bu, semangkin tak langkung, Pak. Banyak nih bini semangkin yang diikuti bukan putri-putri Nabi yang dijadikan contoh. Yang dijadikan contoh semangkin ini kebanyakan artis-artis. Kalau tidak percaya, Pak, saya tanya istri Bapak nih. Ini santri-santri yang perempuan nih. Ini istri Bapak, yang di belakang lagi. Yo Pak, lihat. Ini Bapak buktikan. Lebih apal nama putra-putri Nabi atau lebih apal nama artis? Jawab, Bu, ya. Pertanyaan saya jawab. Jangan bohong. Harus jawab, dosa. Mun bohong dosa. Jawab. Bu, ada artis goyang ngebor. Siapa namanya? Inul. Hebat. Hebat, Pak. Ada anaknya Roma Irama yang ganteng pernah masuk penjara. Siapa namanya? Ridho Roma. Ada artis yang biasa pakai jambul katulistiwa. Siapa, Bu? Itu istri saya. Sehari ini. Hebat, Pak. Ya, istri Bapak apal nama artis. Sekarang saya tanya lagi, Bu. Saya tanya lagi. Siapakah istri Sayyidina Utsman? Enggak tahu. Hebat. Nama artis tahu, nama putri Nabi enggak tahu. Ini perempuan sekarang, Pak. Kenapa? Karena yang ngerusak istri kita, yang ngerusak anak kita, ada satu setan. Saya sebut setan yang ngerusak nih keluarga kita, Pak. Kalau setan zaman dulu, Pak, ya saya masih dulu ceramah di sini 10 tahun yang lalu, masih banyak hutan nih. Belum mobil, belum bisa masuk. Harus pakai sepeda motor. Kalau setan zaman dulu, Kitimin, dibacakan ayat kursi, buru. Ini setan dulu. Namun kalau setan ini, setan sekarang, Pak, jangankan dibacakan ayat kursi, dilempar kursi, tak buru. Apa setannya? Ah, ini setan ini. Ah. Setan tak setan? Gara-gara setan ini, Bu, suami ibu direbut oleh Markona. Gara-gara setan HP, Pak, istri Bapak suka sembunyi-sembunyi ketawa sendiri di belakang pintu. Makanya panjenengan cek deng-deng dulu, Pak. Banyak Bapak ini kalau takal lebih rajin dah. Bapak cuma ketua HP not. Thank you. Rajin agak tuh HP seganteng. Nih sekuni apa foto krek. Sabar Facebook. Halo sayang, sudah sarapan sayang? Bening laki lain, Pak. Halo sayang, sudah mandi, udah bangun tidur. Laki ini kopi kita ke boy. Pantas aja denger lu. Apa jangan harus, Pak. Istri Bapak tuh periksa kayak istri saya, Ustazah Sahrini ini ya. HP-nya enggak boleh HP-nya pakai kunci-kunci. HP-nya enggak boleh disembunyikan. Jadi saya periksa tiap hari periksa. Enggak boleh dia punya Facebook. Istri saya enggak punya Facebook, enggak ada. Enggak boleh punya Facebook. Bahaya punya Facebook nih. Ya, ini Facebook ini yang banyak rusak-rusak di Facebook nih. Nih bini, ibu biasa nah. Ya, ke Pontianak ntar ke kamah, ke rumah makan KFC. Apa tuh bejakan cina. Krek di-upload di Facebook. Sedang jalan-jalan ke Pontianak, makan-makan di KFC dengan kawan-kawan. Abu ceknya mana? Tahu ning lah kena coba ngakan telur. Mengakan telur aku ring TV. Binin banyaman ke Pontianak. Ini tanggung jawab suami. Banyak istri sekarang yang diikuti bukan putri Nabi, bukan istri Nabi, yang dijadikan contoh artis-artis. Bu, ada artis, Bu, kemarin ada artis, Pak. Dia nih asalnya pakai kodung, Pak, pakai jilbab. Lalu dia buang jilbab, enggak pakai jilbab lagi. Alasannya apa? Gara-gara aku pakai jilbab, undangan konser berkurang. Akhirnya dibuka jilbab. Ditanya oleh wartawan, Mbak, kenapa Mbak enggak pakai jilbab lagi? Apa dijawab, Bu? Ini biasa ibu-ibu suka ikut nih. Apa jawaban artis tersebut? Wajah enggak perlu pakai jilbab. Yang penting hati pakai jilbab. Muka, colok, mulut tak perlu tutup pakai masker. Yang penting hati pakai masker. Mungkin lah, ntar ke Pontianak cak maskeran.
Kulo oning Pak mpian ke Pontianak ngakui masker Pak, aku takut corona. Takut 2 seket. Om kuan nih, tagi. Ketempeng capuk 2 seket modal lemebu. Ini banyak orang ikut. Jadi ada artis mengatakan, Pak, kepala ya apa? Wajah enggak perlu pakai jilbab. Yang penting hati pakai jilbab. Nah, kalau ibu mau ikut ini boleh, Bu. Nanti ibu ke Pontianak tak usah pakai helm. Yang penting hati pakai helm. Kita berat truk pecah set kedua. Ini orang sekarang tanggung jawab Bapak sebagai suami terus. Betul corona. Mun beda dokter corona Pak Ustaz. Kentok corona, mencret corona, kayak tengah corona, kita berak becak corona. Aduh, sedih masuk corona juga. Terus yang kedua, kewajiban ibu sebagai istri jika ingin menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Bu, ibu sebagai istri ibu wajib taat kepada suami. Ibu sering dengar hadis Nabi kan, al jannatu tahta damil ummahat, yang artinya surga berada di bawah telapak kaki. Pernah dengar enggak hadis itu? Pernah? Kadang-kadang mula tukar kadang mula tukar benerakan. Cek macam kaki kak, surga ne kaki, bebentang suku. Oh, cek sombong ah. Betul Bu, kata Nabi Muhammad, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu kalau ibu belum kawin. Tapi kalau perempuan sudah menikah, apa kata Nabi Muhammad? Surga berada di bawah telapak kaki suami. Artinya seorang istri lebih wajib taat kepada suami daripada taat kepada orang tuanya sendiri. Kemuliaan suami daripada orang tuanya ibu. Contoh nih Bu, contoh. Suami ibu manggil, sayang-sayang. Jadi bapak kalau manggil istri gitu Pak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Pak kalau manggil istrinya, ya Humaira. Yang artinya sayang, wahai istriku yang cantik jelita, pipi merah merona. Enggak pernah Nabi Muhammad manggil embun ni embun kacong. Obe Pak, obe. Sebiasa manggil embun ni embun kacong, obe. Ngereng ikut Nabi Muhammad ya. Tapi saya udah tua Pak Ustadz, umur saya 60 tahun. Nabi Muhammad umurnya 63. Istri Nabi ada yang umur 68. Tapi tetap Nabi Muhammad manggil istrinya, ya Humaira sayang. Nanti panjenengan sebiasa manggil embun ni embun kacong, obe Pak. Depak kecompok minta kopi. Sayang, kebaik kopi sayang, ya Allah, kembang kopi ngembu Pak. Kenapa jebot ngembu? Kakek masuk jin apa kak? Jadi istri ibu lebih wajib taat kepada suami daripada taat kepada orang tuanya sendiri. Contoh Bu, contoh. Suami ibu manggil, sayang, buatkan abang kopi. Orang tua ibu manggil, nak, kebayakin ko Indomie. Lalu ibu mendahulukan permintaan orang tua ibu masak Indomie tanpa ridho, tanpa izin dari suami. Si istri berdosa. Cuma bapak-bapak sebagai suami jadilah suami yang soleh. Terkadang berdiri kakek mokong tanda kalah. Lek, engkau lek encan Pak Ustaz lek lebih mulia dari bapak kakek. Kebaikan lu tang kopi. Ini suami ndak soleh. Kalau suami yang bagus Bu, dia bilang gini, lek, udah lek, kebaikan ada Indomie de bapak lek, karena bapak kakek kantang bapak. Engkau tak kira oleh kakek, mau tak oleh izin bapak. Suami yang soleh. Jadi jangan sampai menyakiti hati suami. Apa kata Nabi Muhammad Bu? Nabi Muhammad bersabda yang artinya begini, puluhan tahun aku menikah dengan istriku Khadijah, sekalipun dia tidak pernah berwajah masam abelaut kepadaku. Puluhan tahun Bu, Nabi Araji sareng Siti Khadijah tak pernah abelaut. Rajin panjenengan Pak, katina Pak? Ya alhamdulillah Pak Ustaz, mun abelaut tak pernah. Ken mel ngomel, pun pagi tak kalah benuk keong. Saya mau tanya Bu, ibu pingin enggak suami ibu direbut oleh virus Marcona? Enggak mau kan? Nah, kalau ibu pingin suami ibu enggak diambil oleh Marcona, ya makanya ibu ingat Bu ya, dibecantik-cantik, bewangi-wangi di rumah. Ingat, di rumah. Kayak bini semakin terbalik Pak. Mun acara bin kabin ratin, insyaallah nyak wangi sebutol tadi. Paling ratin itunya. Nika keluar bin kabin. Kain mun dicompo ya Allah. Kadang-kadang daster 10 tahun tak ganti. Latang kotang. Cuma kotang. Latale kotang lepas saja. Dia bodoh remah tang bini. Pleman bapak dari Pontianak lah kebangunan. Erok jalan ya Allah.
Mudah-mudahan saya disambut oleh istriku yang cantik jelita yang wangi. Depak ke compok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mak pas deh ya jawab kena. Makanya Bu, kalau ibu pingin suami ibu tidak direbut oleh Markona, kalau suami ibu datang kerja, assalamualaikum, ibu jawabnya harus ada caranya Bu, biar tambah sayang. Suami ibu datang, tok tok, assalamualaikum, ibu jawab gini, waalaikumsalam, gitu. Itu tambah sayang deh Bu. Ini terkadang bedereng bini, tok tok, assalamualaikum, salam, ucit lagi. Lah bagi buka sekuni, oleh berempah, oleh dupolo, coba masuk, keluar, nyari boleh oleh 1.000. Ibu jangan begitu Bu. Kalau istri solihah, disambut suami, dibuka pintu lebar-lebar. Maaf dek, abang cuma dapat uang hasil abang kerja di Pontianak hanya 20.000 le. Karena sekarang musim corona, gaji orang le. Pecokop le 20.000 seminggu. Jawab Bu. Bang, 20.000 beli cuma cukup seminggu. Setahun cukup. Hah? Setahun le, beli apa? Beli kalender. Cok ngakal jeling kalender. Cukup setahun. Makanya panjenengan Bu, jika ingin suami ibu tidak direbut oleh Markona, ibu tin meratin omro om compok benih luar. Di kotor kadang laki na peleman. Resore mudah-mudahan aku disambut oleh istri yang wangi. Ya Allah, cium leer bo bebeng. Bu acat dibeli punya tanah bukal panak. Coba ikut istri saya Bu yang namanya Ustazah Sahrini nih Bu. Nama aslinya Juwita Sahrini. Nah, mantap dah. Itu istri saya Bu kalau saya pulang ceramah. Nih biasa dengan santri saya nih, saya kalau ceramah kemana-mana itu balik Bu. Biasa kalau ceramah daerah Singkawang tuh jauh. Nah, kayak malam ini nih, malam ini mungkin nyampe ke rumah nanti bisa jam 12:30 atau jam 1 nanti. Itu dia nggak tidur Bu. Tidurnya bukan di kamar kalau saya berangkat ceramah. Tidur di belakang pintu. Menunggu kedatangan Sahrukan. Tok tok tok, assalamualaikum. Dibuka, waalaikumsalam sang Arjuna. Weh, itu ngantuk pas elang Bu. Saya cium rambutnya Bu, abu sampo, nyaman. Cium mulutnya abu odol. Turun ke bebe abu mawar. Turun kule abu melateh. Cium sokon abu nangkah. Engki Pak, perpan baik Pak, perpan baik Om. Kimu tak baik lah pada Pak. Makanya bercantik-cantik Bu. Juga Bu, jadilah istri yang qanaah. Qanaah artinya apa? Menerima pemberian suami walaupun tidak banyak jumlahnya, bersyukur. Jadi penting aki tentang ke Bu. Tur kata penting aki juga jeling tentang ke juga. Ajo geleng juga, meliaki juga bilakin kak lemak juga emas. Biasa orang pun banyak emas saya sombong ah. Andi geleng emas lemak, kangen yang kui kacer yang kui. Perpan untuk jajan geleng. Engkau kita oleh kena, iya reh. Engkau tak oleh. Malah kita ilak geleng banyak. Boleh nak kalung rajo, mata kalung pak rajo sepergem. Ini seguni kau dungi buka. Ada cek panas sedinai, ada kipas panas. Jadi harus qanaah. Untuk urusan dunia Bu, jangan lihat orang di atas kita. Untuk urusan kesogian, jangan lihat orang di atas kita, tapi lihat orang di bawah kita. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun saya kemana-mana cuma tidak punya mobil, cuma punya sepeda motor, daripada tetangga saya itu ya Allah kemana-mana pakai sepeda pancal. Yang pakai sepeda pancal, alhamdulillah ya Allah. Walaupun saya tak punya sepeda motor, cuma kemana-mana pakai sepeda pancal. Daripada itu tetangga lagi tuh, itu kemana-mana jalan kaki tak punya sepeda pancal. Yang jalan kaki mana syukur, alhamdulillah ya Allah. Walaupun saya tak punya kendaraan, cuma jalan kaki kemana-mana. Daripada dia ya Allah tak punya kaki. Yang tak punya kaki syukur, alhamdulillah ya Allah. Walaupun saya tak punya kendaraan, tak punya kaki. Daripada dia ya Allah kaya, punya kendaraan, punya kaki, mati. Mau? Soki lengkap mati mau. Tanah apa tak soki ya, yang penting di umat Islam lah syukur. Jadi istri yang qanaah. Oleh suami diberi berapa terima ya, juga jadi istri Bu. Jadilah istri yang pintar cari duit. Jadilah istri yang pintar cari uang. Di mana saja suami ibu menyembunyikan uang ketahuan. Jadi ya,
Ibu nanya, bang, PC apa deh bang? Itu uang sial deh. Uang sial iya. Kita muka ke, ya layar kita muka ke sial aku PC aja. Itulah istri yang pintar cari uang suami. Ini tak contoh bu, ibu yang qanaah menerima pemberian suami walaupun tak banyak. Suami ibu sore-sore jam 4 pulang laku bangunan Pontianak, telepon. Assalamualaikum bang, beri kamu bang. Aduh kita beri sialan le, anu bang ya, meleaki ngobengaki kula bang, bakso bang, pentolnya sebolo bang. Siap sayangku. Pleman. Depak kepada emas buka bakso. Ku sebolo pentolnya. 2. Ibu bertanya, bang, saya ini kan pesan bakso pentolnya sebolo. Ini mak cuma 2. Maaf sayangku. Sebenarnya abang pingin beli bakso pentolnya 10. Cuma tadi ban motor abang meledak. Jadi ganti ban, uang abang tidak cukup. Abang hanya bisa belikan adik bakso pentol 2. Jawab bu, ini Rasulullah tidak akan marah. Dia akan jawab, bang, tidak apa-apa bakso pentolnya 2. Yang penting pentol abang masih ada 2. Ini Rasulullah. Yang kedua, yo saya mau tanya lagi, mau bahagia dunia akhirat enggak? Nah, yang kedua, jika ingin bahagia dunia akhirat, wa auladuhu abrara. Kita harus punya anak laki-laki yang soleh, anak perempuan yang solehah. Bagaimana caranya agar anak kita jadi anak soleh solehah? Kuncinya di zaman sekarang yang sudah rusak ini, sisa 1, didik anak-anak kita dengan pendidikan agama, masukkan anak kita ke pondok pesantren. Nikah. Corona semakin 11 bulan. Corona para ulang tahun. Bulan datang ulang tahun. Kencak tua kila jeng umur. Bahaya. Tapi mun ibu soleh bantuan, bada soleh bantuan kan to. Cepun bada oleh BSU napa 1 juta matos bada. Atuh mantar ya Allah cek lampun muka-muka corona lanceng umur. Palang angkim ben soleh obeng tak oleh obeng. Mak beda mak lampir. Maaf dek, gurau jadi ya. Benih apa? Saya kalau ceramah di Pak Bu di mana-mana locok. Kenapa? Kalau ndak ada lucunya nanti Bapak Ibu ngantuk. Kalau ngantuk bukan dapat ilmu oleh ceil segelas. Engki mun ceil nu walet sekilo 15 juta. Mun ceil panjenengan sekilo saya rasa ngobengen nah. Gi make locok manter ki manfaat ki, manter ki beda kuna nah. Inikah corona semakin kurang lebih 11 bulan. Sekolah umum saja tutup. Ikan tuh sekolah umum tutup. Tak tutup. Tapi sekolah lagi. SD negeri tutup. Sekolah kita seragaman ki. Seragaman Ustaz. Oh madrasah. Enggak yang sekolah umum, yang SD, SMP, SMA tutup enggak? Tutup. 11 bulan, apalagi di kota Pontianak, semuanya tutup. Rencana nih kah, tanggal 4 nih kah. 5 hari akhir ini kemuka sekolah, setuju sekolah Kalimantan Barat. Namun semakin corona abudu boleh. Gila-gila ngobengi koran, nikah budun corona semakin nih Pak, lebih bahaya 10 kali lipat ketimbang corona segit dimin. Saya enggak. Nikah cepon koran, kimpon biasa biasa. Ki, cek olati koran, cek olati HP. Lihat aja kenyataan. Ikan toh semadu sari, beri capuk corona. Alhamdulillah. Sebenarnya saya capuk Markona apa lagi? Lihat sekolah umum 11 bulan tutup. Tapi kan bisa Ustaz. Kita bisa sekolah, anak saya sekolah lewat HP. Lah lewat HP beda, lain. Engki mau Pontianak sinyal kuat. Mau kan kuat sinyal. Ya ada yang kuat, ada yang enggak. Kayak saya sekitar ada mungkin 10 tahun yang lalu ceramah itu lo pakai dai. Jemput. Pakai sepeda motor. Pakai tengah kebun, Pak. Tunggu Pak Kiai sebentar. Nih kampung Maring Bugis di kaki. Tunggu Pak Kiai sebentar. Manjat enyor, Pak. Mati alhamdulillah. Yang siang oleh enyor kena lebeken. Pada Pak Katasku tak pas nelpon. Assalamualaikum. Pak Kiai hampir nyampe, siap-siap. Orang ajar aku. Turun, ngapa pula aku tak ngambil kelapa? Cari sinyal Pak Kiai. Semakin punten alhamdulillah. Ya. Ini ada orang ngatakan, tapi kan anak saya 11 bulan tidak sekolah, bisa sekolah lewat HP Pak Ustadz, daring, luring dan lain sebagainya, dari rumah bisa.
Beda Pak Bu, yang lebih barokah ini sekolah tatap muka, abang ki. Ngolati wajah kiai, wajah guru. Kata Nabi Muhammad, melihat wajah ulama itu barokah, itu ibadah. Melihat. Ya, tapi melihat dengan hormat. Benih jeling anak so. Kayak ibu ngelihat saya dengan hormat, dapat pahala. Tapi mau kerjain lah, lihat susah. Nih, banyak orang tak sekolah. Ya, HP manfaatnya sedikit, banyak mudaratnya. Paling anak bapak sekolah lewat HP 2 jam. Sekolahnya 2 jam. Main game 5 jam. Game olar, oh ini game olar. EPK lanceng, pati bi olar lah. Mau nih Pak Ustaz kula main juga. Jasa agasa. Beda mobil legend macam-macam game. Ya. Belajar 2 jam, main game 5 jam, belum lagi pacaran. Kadang-kadang naudzubillah nonton film porno, rusak anak kita. Tapi lihat pondok pesantren, corona semakin 11 bulan, ndak ada pesantren Pontianak setotop. Sejak jalan pakun, sekolah umum bedah, ya pondok agama bedah. Makanya Bapak Ibu, mana Nabi panjenengan terus seneng dunia akhirat, kuncinya masukkan anak Bapak Ibu pondok pesantren. Cukan mana Nabi foto panjenengan lamun tuh Pak Bu. Mana bitro oleh barokah, cek orang aja deh kiai nah. Terkadang beda wali murid nikah Pontianak tahun ini kata muka-muka tidak ada di sini. Ini tokol tak terima. Mungkin, ya, mun orang kiai timin ki. Kenapa orang kiai timin ini ke Babu? Reng sepona bajingan, namun potren bisa tadi kiai. Kenapa? Karena reng sepona hormat dek kiai anak. Ini kan kiai timin. Mungkin timin rogi Pak. Bapak itu tempeleng di guru ki, di guru. Lapor ke bapak. Kering sepo, Pak, engkau etam peleng Pak bigiai, bun di macong, bun kangen, tambah bun kacer Pak. Tegi, ni kau kitimin, mun sebangkin lapor Pak, engkau selte gopeng Pak, bisa Pak? Bigai mursa, antos cong, antos. Wah, dia sebangkin Pak. Kenapa dia? Akang se tak ada apa Pak, akang se, ongkei, kencok lepas, ngibare ben ajam 2. Keereng sarang ben kiai. Gimana dapat barokah? Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Diwan? Isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabar atas sanksi, hukuman, pukulan dari gurumu karena kegagalan menuntut ilmu disebabkan tidak terima dihukum atau dipukul oleh guru. Saya nih Pak meleng Pak. Kedimin saya ini 3 kali muduk tak pernah. Pertama muduk tak betah Mekasan Madura. Tak pernah tak betah ngalih ke dalwa ke Bangil. Sami sareng Ustaz Abdurrahim Poter ke Mursaha. Bangil tak pernah ngalih ke Bere sareng Bib Toha. Ya Bib Toha 7 tahun abdina alhamdulillah cung abidan 9 bulan. Tak pernah. Abdina meleng Pak ki muduk Bangil nikah. Jadi pada suatu hari ya ini malam Jumat dalwa nikah Pak Bangil. Mana biban malam Jumat kisah libur. Jadi santri-santri lapangan di depan kamar kisah ceponeng santri Bangil majelas lom kolongan. Majelas, saya majelas, lom kolongan saya kaca sambil neku ember, gendang mau selawat kisah, ya Nabi, ketika gendang hadrah, ya, betul sekolah 10 malum harus bubar. Jadi di pojok di sebelah sana ada kawan saya, lagu nak lakol 10 lebat, kaget joget, lagunya bukan lagu Arab, tapi lagunya lagu dangdut, ya, banyak yang ibu semakin buki. Makanya kalau anaknya pengen jadi anak soleh solihah, ikutin datuk nenek kita. Dulu Mbak Timin, potra-potra mun yang ben kisah Pak ayun kisah sambil baca selawat ya Nabi salam alaika kitimin mun ibu sebangkin ada dangdut kemana tak boleh anak salah lagu itu kawan saya nyanyinya dangdut Pak Bu joget-joget akhirnya ada guru saya menantu Abu Yahya Hasan Baharun ya namanya beliau ini Al Habib Abdullah Al Jufri. Jadi beliau marah, hei diam, jangan ribut. Ambu sekecil, ribut boleh. Ribut abang sareng Habib. Tabang Pak Bu, buru. Lari lewat depan saya. Karena bedereng buru, saya ikut buru. Padahal saya tahu nih bedenapa, kalau buru kalau selamat. Tahu nih saking takut. Beliau nih Masya Allah, berkah laju kita mingki nguden. Tangkep, bede kelema sepeke. Termasuk saya. Abah Haris Pak. Ngantri, bening ngantri obeng Pak, ngantri tempeleng. Maju jong, tepak. Kena giliran saya. Denak saya kecamatan, maju. Pak, oh, pas kening ke elo Pak, pung.
Itu kayak berdenuk perek. Ketika ditempelin oleh beliau, keluar darah dari hidung saya, Bu. Saya ingat pesan abah saya. Abah saya setiap saya pulang ke Pontianak, setiap mau kembali ke pondok, abah sering ada bau senikah. Ya abah Naftina dimin sering acara mekanto jepon ki. Abah Naftina mun orang posa pun manggil Mas Tolip. Ya, saya panggil Mas Toto kalau di pondok. Mas Toto bin Mas Tolip. Karena kenapa panggil Mas? Karena kakek saya dari abah nih Pak Bu, aslinya dari Demak ring coba. Merantau ke Mekasan. Ya, jadi nama saya Athaillah bin Abdul Muthalib bin Sukardi bin Sujono bin Sastro bin Aryo, pakai OOO. Mulai pelancong boleh, beda boleh. Bin Aryo bin Cokro Aminoto mancok sekilo kok nongko di atas video. Kencok lancong kok kurang ajar kan. Akhirnya saya ingat pesan abah saya. Abah saya setiap saya pulang ke pondok bilang begini, Pak Bu. Saya ngacong ya. Kakek mun pondok tokol bi guruna. Salah atau betak salah. Jok lupa mareng ke tokol cium astana guruna kebele sekelangkung. Ini pesan abah. Salah atau betak salah. Jadi ketika darah saya mengalir dari hidung saya ambil tangan guru saya, nempelin saya cium tangannya, darah hidung saya melekat di tangan beliau. Saya bilang, Bib, sekelangkung Bib. Iya, cok leng-meleng boleh. Padahal saya tak salah. Beda orang buru, norok buru. Akhirnya, udah lama-lama berapa tahun, ini guru saya Pak Bu yang nempelin saya. Datang ke Pontianak, saya undang ke rumah saya. Ya, diundang ke anak saya untuk makan-makan. Ya, setelah beliau makan, ini ada abah saya, ada guru-guru saya yang lain. Saya bilang, Bib, Habib ingat tak Bib? Dulu Habib pernah nempelin saya sampai keluar darah. Oh iya, abang takut Pak, takut ibu sekarang. Iya. Alhamdulillah Bib, gara-gara Habib tempelin Bib, saya bisa ceramah. Napa cepon Bib? Ada nak? Tempelin boleh Bib, kok malah tetap balik nyaman ceramah. Abu tak langkong Bib. Bedenu pereh. Jadi mun panjenengan tero potan di penceramah, kirim ke jempok, tempelin Bib kula. Kira harus matu dulu. Ya, maksudnya bukan begitu Pak. Maksudnya kalau anak bapak ibu yang dimondokkan di pesantren mana saja, baik di sini atau di mana, dihukum atau dipukul oleh gurunya, bapak ibu harus ikhlas, pasrah penuh. Ini orang-orang kayak dimin seni, kamar nabi memuduk poterna, mana nabi mengaji poterna ilang ger. Assalamualaikum Pak Ustaz Kiai. Ini kapten motorok buduk. Kenapa cepon panjenengan? Mun meleng tokol, mate abdin ikhlas. Ini keren kayak dimin. Jadi jika ingin anak kita jadi anak soleh solihah, harus ikhlas dipukul guru. Juga Pak Bu harus ingat pada gurunya. Jangan lupai nikah sakit teti guru nih Pak. Beni enak gejina. Nih Pak Ustaz gejina. Ya Allah, beni pokoknya negeri saya beni. Kenapa boleh kantongi? Pontianak nih kan sekolah saya nih gejina Pak Bu. Sebulan bener 300.000. Sebulan. Mun dia anak dua oleh apa 300.000 gaya? Sakit, makanya bapak ibu jangan lupakan guru-gurunya. Mau copon panjenengan ngobu ajem, beri telur ajem lebih kirim ke pondok ke kiai males jemu males sehat. Pola beda bun getah lebih kirim males kelah. Ini kotor kadang wali murid ngirim potong tak ke pondok, beda wali murid ke jempol nih. Assalamualaikum Mbak Kiai. Salam. Ya, keluar kopi. Saya kan biasa mencoba nih kan beri kopi, beri gelas, kopi tinggal selen. Keluar kopi segelas tade, tambah 2 gelas tade, cek laju nih kaki cowok, beri 3 gelas habis. Pas kayak anu Pak Kiai, saya lupa bawa rokok, terus ya minta ngampung Pak Kiai, selencer, beri selencer, pas ku tak setengah bungkus, cek nyaman, kayak mah terlaku udah tengah boleh, ku tak pas peleman, makasih Pak Kiai. Benih coba makasih, salim. Oleh barokah, benih oleh barokah, berokai. Corona ini kebahaya Pak Bu. Mun asalaman panjenengan ki, nanti kalau mau salaman dengan saya, tak oleh salaman langsung. Harus berdelapis ah. Jadi mun lapis tepes tembus corona. Mun tebel tak kira tembus. Maafkan gajah nih Kiai. Bukan apa jadi ustad. Ya jadi semua ustadz ini saya ingatkan ustadz ya, jadi ustadznya harus ikhlas ki, harus ikhlas. Ki paring amplop alhamdulillah. Muntai paring inna. Pas tak ikhlas.
Didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Masukkan mereka ke pondok pesantren. Jadi jika ingin menjadi anak soleh solihah, kuncinya satu. Saya punya wali murid dulu, sekarang anaknya udah berhenti. Ya itu bapaknya ini polisi Pak Bu, Intel. Ya anaknya dimondokkan. Ketika anaknya mondok, saya guraukan ke bapak. Pak, panjenengan ini kan polisi. Sehari ini nepot malah. Takut rebut di Markona. Saya bilang, Pak, bapak kan polisi. Itu jak penjahat-penjahat bandar-bandar narkoba bisa bapak urus. Masa anak bapak sendiri tidak bisa ngurus, bapak dimondokkan. Itulah Ustaz. Saya bingung Ustaz. Penjahat-penjahat gak takut kepada saya. Ini anak saya tak balik-balik dari warnet. Udah pandai ngerokok, ngelawan saya Pak Ustaz. Penjahat tak berani ngelawan saya. Ini anak saya berani ngelawan saya. Makanya Pak Ustaz, saya titipkan ke Pak Ustaz. Nah, udah semakin sedikit. Mun anak meleng, blenger, gendeng, pemuntuk. Kan mun penter tak meleng, pas sekolah ke Pontianak. Bener tak bener? Akhirnya saya didiklah Pak Bu ya dengan ustaz-ustaz yang ada di Al-Jihad. Oleh sebulan, entar ke pondok, ngerem. Lalu nanya, mana anak saya Pak Ustaz? Saya panggil. Masya Allah, jalan santri. Asalaman tidak. Ini salam na santri tidak bolak balik. Ki, lengki ada yang sepuna nunjuk pakai kangen, ada bu lembut. Napa tabu nak bapak ni kereng sepo, saya polisi. Alhamdulillah Ustaz. Sejak anak saya mondok banyak perubahan Ustaz. Sejak anak saya mondok alhamdulillah Ustaz. Sejak anak saya mondok saya tenang kerja, tenang makan, tenang tidur Ustaz, tenang Pak Ustaz. Saya bilang iya kau tenang tidur, aku tak bisa tidur tahu anakku nak alamat. Makanya jangan lupakan gurunya, kiainya. Juga Bapak biar anaknya jadi anak soleh solihah, ya dapat barokah pondok. Bapak juga harus saling membantu. Kata-kata kayak usaha. Ya bukan cuma pasrah kepada beliau sekali-sekali ketika bapak ngirim. Periksa nih dah ustad. Dah ustad saya morok dah kiai. Katin apa buduk kiai? Meleng. Periksa nih pak. Jangan panjenengan yakin. Wah muni produk tangan anak pasti. Pasti tak kira meleng. Wah belum tentu kata kayak usaha. Nggak pasti mondok itu pulangnya pinter. Iya kalau dia belajar. Mau ngetek ilmu jeding. Jadi anak kita nih pak doakan pak. Terkadang berada sepuh nih pak, ya Allah, apa eson ndak putran meleng, hati pak ya, anak sekarang pintar pak, berada sepuh apa eson, kaki cong pate je, berada, jawab kaki pak, bapan pate. Terkadang berada sepuh, tuh kedek putran nak rokok, tuh kali, saya nggak cong ya. Ini makanya jadi contoh yang baik, berada sepuh sini pak, ini contoh ini paman rokok, panjenengan tuh kedek putran rokok, malah tak rokok. Tapi panjenengan nego rokok. Saya nggak cong ya. Mung kaki sampai rokok boleh. Bingko tokol kayak cong. Di anda buka kaki pak cong kaki rokok. Cara pak panjenengan pak. Mana bitero potong panjenengan ambu rokok. Panggil der bener. Tojuk nak. Nak mulai setia sampai engkau mati nak. Receling tang rokok kali telok. Lebih bapak pancor. Engkau nak ambu rokok sampai kaki mati. Yang sampai engkau mati. Yang penting kaki ambu nak cak rokok. Insya Allah tente pak. Badan sepotor kadang sedikah. Sore poternya suruh mangkat ngaji kelangker. Mangkat cong. Itu ku akibat joli. Mangkat ngaji. Mangkat. Bu anak tak aku ngepek Quran pak mangkat. Anak mangkat ngepek Quran. Bapak mangkat juga ngepek ajem. Benih kantor Pontianak. Ya, tuaki pak, tuaki. Saya ini meleng ki kanan pak, masih kecil-kecil. Saya ini ki dimin, mana bi libur ki dimin ki Coban Suwarto, saya SD. Itu libur panjang tuh 1 bulan pak, 30 hari. Saya biasa 30 hari saya diam di apa? Kampung apa? Babur tuh? Kodung, Parek Kodung di rumahnya Babur. Kenal Babur? Babur, Towi itu kawan saya. Saya 30 hari. Tiap tahun saya nginap di liburan di situ. Di kampung Kodung tuh. Saya masih ingat, biasanya di depan rumahnya tuh ada lubang-lubang, masuk aki rebe oleh-olah. Pakun. Itu paling saya seneng, karena di Pontianak enggak ada. Jadi, ketika saya masih kecil tuh meleng Pak Bu. Meleng saya di kini suka ngecoan. Jadi suka ngeco ajem. Benih ajem raja, budur ajem saya ngeco. Benih teer, beteti manu. Berita le sempat aki. Keker mati. Pada waktu itu saya ngambil budun aja tetangga, ngambil telur, dilihat oleh tetangga, dilaporkan ke umi saya. Bu Nyai,
Anak Bu Nyai curi anak ayam saya. Oh iya Bu, terima kasih, nanti saya urus. Saya sekolah Pak, sekolah SD, Pelemandri SD. Seperti biasa. Tak oning cak umi ni kala oning kula ngecok ajem. Kula tak oning, ki biasa. Waalaikumsalam, assalaman. Salam tangannya, cium kaki orang tua. Ya jangan lupa yang masih punya orang tua, bukan cuma cium tangan, cium kaki. Jek sehari ini, dekik nih. Makasih. Sampai mana gitu tuh dia gara Sahri ini lain telepon itu. Dia takut ada apa-apa saking cintanya pada Sahrukan. Akhirnya saya curi ayam, kena datang saya sekolah, cium tangan Umi, cium kaki Umi. Ya, lalu Umi saya ini ndak nanya Pak Bu. Ndak nanya, kaki ngecok aja, enten. Jadi Umi saya nih Pak Bu, hampir tiap hari saya kecil sampai sekarang. Setelah cium tangan, cium kaki, dicium sini saya Pak Bu. Ya, dicium sampai tua aki, sampai sekarang nikah. Tuana, Rabbi habli minas salihin. Saya praktekkan kepada anak saya. Rabbi habli minas salihin. Yang artinya ya Allah, patatiaki tang anak-anak saya soleh-solehah ya Allah. Ketika umi saya baca doa, saya meneteskan air mata menangis. Kenapa saya menangis? Umi saya baca doa, tangannya nyobi pokoknya saya sakit. Mangkan panjenengan mun puter meling baca selawat, tobik baca surah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya kata lo, jika ingin, udahlah jam berapa? Udah malam udah jam berapa? Deki lagi kiri sehari ini mulai kena. Ya. Yang ketiga, wa ihwanuhu salihin. Jika ingin beruntung di dunia, bahagia di akhirat, kita bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Ada orang rajin ke masjid, Pak Haji yang rajin ke masjid, kancai. Oh ustaz-ustaz sih Masya Allah, kancai. Karena ada gaul mengatakan, kalau kita berteman dengan pandai besi, tukang pandis agabai todi, maka kita akan kena percikan api. Tapi kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka kita akan wangi. Kalau tidak jaya, bapak akan tuh kancah, akan tuh toko minyak wangi Pontianak. Panjenengan tak mau pergi, pakai laju toju dari pagi sampai sore. Ku tak di kancah nempian. Ya deh, engkau melihat baru anyar dari Jakarta. Coba tes. Oh, room, setun. Ya boleh, Pleman room. Kenapa? Karena kancana panjenengan orang bagus, ajual minyak wangi, panjenengan wangi. Seni kejukan, mana bi panjenengan akan kesarang pandai besi, tukang pandi, agabai todi, kan besi panas, etapor. Panjenengan toju sepan benar, engki juga panjenengan akan kena percikan api. Makanya terutama yang muda-muda, cari kawan-kawan yang baik. Santri pun gitu ya. Santri ini, Pak, Masya Allah, puter panjenengan. Orang yang bagus, compok. Tapi kadang-kadang pondok ini kebenaran bagus, malah jangan meleng. Bede santri, tak pernah ngecok, compok ketika pondok ngecip panjenengan. Kemur saha manggil wali murid, tak langkong Pak, nih keputer panjenengan bede kasus ngecok. Ngecip panjenengan, ya Allah Ustaz. Seumur odik puter gula tak pernah ngecok Ustaz. Mak ni keputer gula kata pembentuk benih bagus pada pak ngecok. Cek salah ki kiai, cek salah ki pun. Tuh bisa jadi puter panjenengan akan cah ben santri semeleng. Ketularan kayak virus corona kan nular, juga meleng ini ketular. Makanya santri kalau pingin rajin, cari kawan yang rajin. Nih contoh. Kalau kita berkawan dengan orang baik, akan dianggap orang baik. Bertawan dengan kiai, akan dianggap kiai. Contohnya saya. Ini terbukti nih. Saya kebetulan udah lama dapat jadwal ceramah di Paret Haji Muhsin. Oh nih Paret Haji Muhsin diundang oleh panitianya Pak Masjid Baru itu, panitianya yang undang namanya Habib Badar Assegaf. Itu orang satu kampung belum ada kenal saya dulu. Yang kenal hanya satu, Habib Badar. Jadi ketika saya berangkat, saya pakai mobil, nyetir sendiri, nyampe di depan musola pondok, ya saya noleh kanan noleh kiri mau cari kawan. Akhirnya ada santri Pak, baru keluar dari langgar pondok. Ajuban nggak nih Pak? Asurbanan ganteng orang Pak. Masuk. Toju. Akhirnya singkat cerita, ketika nyampe masjid Paret Haji Muhsin, oleh saya suruh turun gak ada, turun kaki turun. Ojo lah, saya Pak tak surbanan, tak ajuban, pakai baju biasa, aku canceleng. Ini santri ajuban, asurbanan. Turun gak ada, turun. Ketika turun jelas surbanan di orang yang sungguh ke kiai ini Pak.
Ayo om cium elok peluk pak. Abu pocet nih kak. Sedangkan saya cek melesongku. Terus pak, mundur, terus. Dia kurang ajar ongkun. Ini kan tukang parkir. Nih kesantai tojuk ya aduk pak masjid. Ngata aduk kisah. Coba lesongku ini ke pencerahan orang yang belum bener kenal. Panitia sekoceng sekenal coba situng di badar bade dalam. Jalan santri ini boleh kini. Mantap kok pengar. Gurau, saya tidak pernah gitu ya, cuma gurau aja. Ya pak. Sedangkan saya dikira tukang parkir. Sekitar turun, assalam ya cia tuh pak. Sini, ke gue senyum tanan. Pak sopir duduk di luar ya. Iya. Saya entep santri, ku tak pocet. Sebab badar akhirnya noleh kanan, noleh kiri ketika beliau keluar. Ngelihat saya, ini nih penceramahnya, itu bukan tuh santrinya. Nih, bukti kan kalau kita berteman dengan orang baik, dianggap baik. Yang keempat, jika ingin beruntung bahagia, ya wa ayyakuna rizquhu fi baladih, kerja kita kasep panjenengan bedah kampung ngetibi, maka panjenengan bekal ontong, bekal bahagia. Anapa? Senajan panjenengan soki, tapi alaku Mekah. Ala koi Malaysia, tak perlu eman 20 tahun, tak bakal bahagia. Kenapa tak bakal bahagia? Karena tak apolong sarang keluarga. Tak napa pak, tak napa walaupun jenengan tak soki, yang penting alakoh ki bisa mangkat bonti anak lagu bangunan kul betok peleman kul pak ki apolong benta putra. Napa boleh sekelakon nah boleh compok tibi banyak nak anak dengude nih mau di bonti anak alakoh dari pok compok libat HP. Terus soki ya, dengude terus soki ya. Kempang seminggu soki, terus oringa. Ongkun jamin buku lah seminggu soki. Aculan apa? Aculan tepung. Ken tepung tak pakai kilo kena. Pakai gram tuh. Singkatnya SS. Benih sapi nasulam. Sabu-sabu. Soki seminggu soki. Ken tuh masuk neraka. Makanya yang muda-muda terutama. Ya, yang kerja jangan gengsi. Kerja apa saja yang penting halal. Tak langkong. Terkadang beda-beda ini ke gengsi. Apa boleh yang lulusan S1. Semakin ini ke melarat pak. Nyari laku pak. Melarat. Saya punya santri banyak lulusan S1 pak. Bodoh sarjana hukum, sarjana sospol. Ya, ketika ada acara alumni saya tanya. Kuliah mas. Jurusan sarjana hukum. Wah, Masya Allah. Sarjana hukum. Alaku apa? Gojek. Aduh. Kok tak nyambung cong ben sarjana nih cong. Tanya boleh situng kakek. Aku kuliah. Jurusan apa? Sospol. Apa sospol? Sosial politik. Alaku apa? Alaku lamongan jual kuring. Sakit semakin jari laku pak. Mun panjenengan gengsi dan udah polan lulus S1 tak gerti lah kok. Melarat. Saya ini kepala sekolah Pak MI Compok nih Pak. Ya. Ini tahun nih Kak. Lulusan S1 di Kalimantan Barat 10.000 lebih. Mun adaptar pegawai negeri, coba lihat di Kubur Raya. Adaptar 3.000 adaptar pegawai negeri lulusan S1. Saya terima sebolo. Karen tadi apa Pak? Tadi pengacara, pengangguran banyak acara. Keburuk ke timur, kelampir masuk ke dalam, asup atuan kacamata celeng, atau opian, angku tas kenik ngareng soki, melelelong. Ntar kambun, bu, minta pesen lah, 2.000 bu, meleroko. Ya Allah, S1, 2.000 minta kambun. Jangan gengsi. Terkadang ini kebanyak gengsi, dah kan ada muda, polan lulusan S1. Sarang bapak ajak, cong, norongkok kebun, cong, nore getah, pak, S1 pak. Ping, ayo ping, bimbu, acual es tebu, lo jalan kuringan, abu S1. Jangan gengsi. Makanya grup Bende Masif mengatakan, grup Bende Masif apa? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Jangan gara-gara kemiskinan. Lalu kita melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Ya. Apa kata Nabi Muhammad? Kadal fakru ayyakuna kufran, yang artinya hampir saja kemiskinan itu menjadikan seseorang kafir. Gara-gara miskin tak punya duit, ya jual narkoba. Gara-gara miskin tak berduit, merampok, mencuri, berjudi. Gara-gara miskin tak berduit, baru diberi beras sekarung, Indomie sekardus, uang 100.000, sudah berpindah agama. Na'udzubillah min dzalik. Contoh, banyak orang Islam semakin nikah kempang ibelih imanah. Kempang. Kalau orang zaman dulu Masya Allah, ulama-ulama zaman dulu Masya Allah. Sekarang ada sebagian ulama bukan bela yang benar, tapi bela yang bayar. Saya ini caleg pak, caleg. Cuma tak tedih, kata abah saya, mun menang kakek caleg. Karena kakek kalah benih caleg, celeker. Mun tak partai aja toreh. Banyak orang kempang beli mana. Mun musim calekan.
Banyak enten caleg-caleg masuk kantor banyak. Belamba. Apa belamba? Tur kadang tar kejemput beni bele aku bele. Ngakok. Aduh teh, kakiku tak bengkok bele teh. Ngecit ku teh. Bele dari dimah, dari Nabi Adam teh. Oh iya Nabi Adam bele. Bolong panjenengan Pak ikal takeli Pak. Bolong panjenengan Pak. Lah banyak bolong pas acara pidato Pak Caleg. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sampai bapak-bapak, ibu-ibu dukung saya. Kalau sampai saya menang, pokoknya jalan di sini pokoknya tenang. Sekali udah menang jadi dewan, betul-betul tenang, senyap. Tak muncul lagi batang hidungnya. Karena panjenengan ekal takeli Pak. Makanya ke depannya hati-hati. Yang biasa suka nerima duit jangan mau. Apa kata Nabi Muhammad? Ar-Roshi wal murtashi finnar. Caleg yang beri uang, bapak ibu yang nerima uang finnar, sama-sama masuk neraka. Tak boleh sogok, haram. Panjenengan tak ekal takeli. Paring 200 ribu cak loncan. Alhamdulillah, pilih dua kena lampu. Beni lampu jerongkong. Panjenengan Pak Bu, paringi 200 ribu selama 5 tahun. Thank you. 5 tahun cuma oleh 200 ribu. Sedangkan Pak Dewan, 5 tahun oleh miliaran. Mata ada pesena beres. Mata ada pesena masjid. Mata ada pesena sekolahan. Mata ada pesena jalan. Ni ke Dewan 5 tahun oleh miliaran, panjenengan 5 tahun cuma oleh 200 ribu. Jalan pakun ancor ya Allah dari gila ancor. Jalan kuburaya ni kebaja ancor jalan Pak. Mulai dari bupati Pak Muda, ambu Pak Muda ngale Pak Tua. Pak Tua mareh ngale boleh Pak Muda. Pakun ancor. Pola kena kini dari bupati pola bagus. Menjagal takil panjenengan paling 200 ribu 5 tahun. Akhirnya panjenengan antar ke Pak Dewan. Pak, maaf Pak, tolong bantulah Pak. Jalan kami itu Pak rusak Pak. Apa kata Pak Dewan? Hah? Mau bantu kau enak amat. Kemarin udah aku bagi-bagi 200 ribu. Aku habis modal 2 miliar. Pening Pak, aku udah balikkan modal. Nyaman amat kau. Ha? Makanya hati-hati ya. Ya, makanya tidak apa-apa kita tidak kaya Pak Bu. Yang penting dari barang halal yang kita masukkan dalam perut yang kita berikan kepada anak istri kita. Mudah-mudahan oleh Allah kita bisa memiliki 4 perkara hingga anak kita bisa jadi anak soleh solihah, keluarga kita semua bisa jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, senang di dunia, bahagia di akhirat. Mungkin sampai di sini karena udah malam, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tak usah. Ya, punten.